Ayo, kayaknya kemarin kita masih membahas terawih, Sat. Iya. Nah, kayaknya episode ke-6 juga masih harus membahas itu, guys, Sat. Karena masih banyak pertanyaan dari netizen seputar sholat terawih. Nih, kondisi orang kan kadang kita nggak tahu ya, Sat. Kadang tiba-tiba kita mau sholat isya nih, karena habis makan buka puasa banyak gitu, terus kemudian kita makan yang pedes-pedes tiba-tiba mules. Nah, pas beres dari kamar mandi ternyata sholat isyanya udah kelar, jadi udah masuk sholat tarawih tuh. Terus kita ke masjid, nah kita ngikutin imam tapi niatnya sholat isya, padahal imam udah sholat tarawih. Gimana tuh, Cak? Nah itu kan banyak yang Tanggung kayaknya harus ditanya. Ya. Karena kan kita punya teman iseng banget. Ya. Kita lagi sholat nih, tiba-tiba temen tuh iseng nepak kita, padahal dia kagak mau sholat nih. Ya. Artinya lihat, maksudnya kalau ditepak kita niat menjadi imam, sebenarnya fungsi daripada tepak itu apa sih? Fungsi daripada tepak itu kan ketika kita lagi sholat. Ustadz mau nanya dong. Ngomong peci baru kayaknya tuh. Biasa. Mau santunan di mana? Shit. Itu peci identik dengan santunan, Bro. Ini peci Oke, kembali lagi ditanya Ustadz. Ulang tanya Ustadz. Ustadz nanya dong. Ayo, kayaknya kemarin kita masih membahas terawih, Sat. Iya. Nah, kayaknya episode ke-6 juga masih harus membahas itu, guys, Sat. Karena masih banyak pertanyaan dari netizen seputar sholat terawih. Kayaknya ada yang bacain deh ya. Ya. Ini netizen yang pertama. Pertanyaan pertama. Jadi ada Tat, di masjid gitu, yang namanya jamaah ya kan beda-beda Tat ya. Iya. Gimana hukumnya kalau kita sholat terawih tapi kita nggak ba'diyah isya Tat? Gimana itu Tat? Ini sering terjadi ya. Banyak, Biasanya Tat. kalau habis selesai imam doa, Udah di belakang kan duduk. habis itu Mundur. ada sholat ba'diyah, yang malas mah duduk gitu kan. Nunggu ini sunnah baru diri. Gitu kan. Nah, ini kurang tepat yang seperti ini. Kalau dilihat di kitab Yaqutun Nafis itu, sholat taraweh urutannya secara afdoliyah itu di bawah sholat rawatib. Dan sholat rawatib ini maksudnya sholat qobliyah ba'diyah. Ya, jadi secara keutamaan mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah sholat ba'diyah daripada sholat taraweh. Sedangkan sholat ba'diyah 2 rakaat setelah isya itu termasuk sholat sunnah mu'akkad. Sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya benar-benar sangat dianjurkan sunnahnya ini. Jadi sayang kalau seandainya ada orang yang datang sholat taraweh setelah sholat isya, dia nggak sholat ba'diyah tapi dia sholat taraweh. Ada afdoliyah yang lebih besar, ada keutamaan yang lebih agung, yaitu sholat ba'diyah. Tapi dia nggak mau, dia datang malah pengen sholat Tarawih. Terawih. Paham nggak? Paham, Sunnah Tat, paham. mu'akkad, Bro, dianjurkan, sangat dianjurkan. Dan derajatnya sholat bahasanya rawatib lebih di atas ada- Tat ya. Iya, bahasanya ini ada daging, makanan daging, tapi malah ngambil Telur. nasi gitu. Telur. Ngerti, gitu Iya. kan. Dua-duanya sama-sama suka gitu. Tapi dia malah memilih yang kecil. Telur yang kecil. Gitu. Yang Jadi lebih utama nggak sayang diambil ya? Yang diutamakan. Maka ingat, lebih utama mana? Lebih utama sholat ba'diyah dulu. Sayang. Bagusnya gimana? Bagusnya dua-duanya. Sholat ba'diyah iya, kemudian sholat taraweh. Gitu. Tapi Tat, bisa Gantian dong. nggak nih? Bisa, ntar. Bisa nggak nih? Kita isya terawih baru ba'diyah. Bisa. Sholat ba'diyah itu ya meskipun udah lama waktunya ya, tapi afdolnya ya Pas banget. Setelah banget. ba'diyah. Iya. Gitu. Berarti kalau misalnya kita sholat ba'diyah jam 3 bisa, Sat? Ya, bisa aja sholatnya sholat ba'diyah. Sebelum tahajud ba'diyah isya. Memang ba'diyah kan setelah isya ya. Tapi kan ba'diyah itu kan bisa dikatakan ba'diyah yang bisa selesai sholat banget gitu. Maksudnya Bukan selesai sholat. ada jangkanya. Itu mah saupa Kalau itu jauh seandainya bener. Lupa, iya boleh aja. Lupa dia lupa ya. apa nggak jadi masalah dia sholat. Ketiduran. Habis salam ketiduran. Jadi sholat ba'diyah. Karena kan sholat isya itu ba'diyah
Bahkan di dalam kitab itu dikatakan sholat ba'diyah kan ada yang sholat rawatib atau qobliyah ba'diyah, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ya. Yang ghairu muakkad contohnya gimana, Ustaz? Jadi bilangan-bilangannya yang muakkad itu contoh bilangan seperti sholat ba'diyah qobliyah isya dengan ba'diyah isya 2 rakaatnya dia muakkad. Ba'diyahnya 2 rakaat itu muakkad. Nah, ada orang yang sholatnya 4 rakaat, ba'diyah isyanya 4 rakaat. Berarti dia sholat yang muakkadnya 2 rakaat, ghairu muakkadnya 2 rakaat. Oh, jadi yang muakkad tetap Iya, sunnah juga disunahkan. Masih disunahkan. Tapi itu namanya yang 2 rakaat muakkad, kalau yang 4 kalau udah 2 rakaat setelahnya itu sudah bukan muakkad lagi tapi ghairu muakkad. Oke. Iya. Kemudian Zuhur gitu. Ada zuhur juga qobliyah atau ba'diyah zuhur juga sama. Ada yang 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Nah, ini ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Gitu. Jangan lupa ya. Nih ya. Kondisi orang kan kadang kita nggak tahu ya, Sat. Kadang tiba-tiba kita mau sholat isya nih karena habis makan buka puasa banyak gitu, terus kemudian kita makan yang pedes-pedes tiba-tiba mules. Nah, pas beres dari kamar mandi ternyata sholat isyanya udah kelar, jadi udah masuk sholat tarawih tuh. Terus kita ke masjid, nah kita ngikutin imam tapi niatnya sholat isya, padahal imam udah sholat tarawih, gimana tuh, Sat? Nah itu kan banyak yang sering terjadi. Minum boleh. Boleh, Sat. Boleh minum dulu ya. Ritual. Ukia, minuman kita semua. Seger ya. Seger banget Kalau ini. minum ukia seger. Langsung dari Gunung Everest. Ini dari Gunung Everest. Jadi gini, sering terjadi tuh. Ya, sering terjadi orang yang dia sholat telat ya, masbuk lah bahasanya, udah telat ya, udah ketinggalan, tiba-tiba didapati imam itu sudah sholat tarawih. Kemudian dia mau sholat isya, itu dia minggir sendiri. Nah ini sayang, sangat disayangkan. Kenapa harus minggir sendiri? Padahal boleh dia sholat ngikuti jamaah dengan imam, meskipun imamnya dalam keadaan sholat tarawih. Pam. Terus, Sat, kan kalau sholat tarawih 2 rakaat salam. Iya. Kalau isya kan 4, itu gimana, Sat? Iya, makanya itu tadi. Boleh dia mengikuti sholat meskipun dia dalam keadaan sholat fardu, imam dalam keadaan sholat sunnah. Ya. Kalau seandainya nanti ketika kita mendapati imam di rakaat pertama, berarti kan kita dapat 2 rakaat sholat isya. Iya. Ketika imam salam, kita melengkapi sholat isya kita dulu. 2 rakaatnya itu. Jangan lu ikutan Iya. salam. Jangan ikutan Kagak ada sholat isya. Iya, itu Gua kosor. Ada. Biar cepet. Gitu. Jadi nanti 2 rakaat dilengkapi kemudian salam. Lebih baik seperti itu. Jangan sholat tarawih dulu nanti baru sholat isya. Jangan. Sholat tarawih kan hukumnya sunnah. Sholat isya hukumnya wajib. Sholat isya dulu. Jadi jamaah gitu. Jangan menyendiri. Jangan punya jamaah, bikin jamaah lain. Kalau seandainya jamaahnya lebih banyak, ikut aja, nggak jadi masalah. Sendiri gitu, sholat sendiri, datang tiba-tiba sholat 4 rakaat baru gabung bersama itu, nggak jadi masalah. Sedih banget. Boleh seorang yang sholat fardu bermakmum dengan orang yang sholat sunnah. Boleh. Atau kebalikannya, orang sholat sunnah boleh bermakmum. Asalkan itu tadi, sholat ini ada beberapa syarat, ya, ketentuannya. Syaratnya apa? Orang yang mengikuti dan yang diikuti aturan sholatnya sama. Maksud aturan sholatnya sama? Aturan sholatnya sama maksudnya bagaimana? Setelah baca Fatihah, baca surat, ruku, tidak. Ya, dari Fatihah nggak langsung sujud gitu. Enggak, kalau yang aturannya nggak sama itu seperti diskon, apa? nyari diskon lu mah. Contoh seperti ini. Si imam sholat jenazah. Kita ngikutin dia, nggak boleh. Oh iya. Aturannya Tidak, beda. tidak ada. Ya, Rukun itu tadi. paham ya? Iya, Tapi iya. itu urutannya beda. Iya. Atau kita bermakmum atau ngikutin imam, kita mau sholat fardu 2 rakaat dan imam sholat subuh misalkan, atau sholat apalah itu, sholat maghrib atau sholat isya. Kita dapati imam ternyata imam sholatnya sholat gerhana, dan ini kan aturannya berbeda. Karena sholat gerhana itu tidak seperti sholat biasanya. Apa bedanya? Sholat gerhana itu kan setelah baca Fatihah, kemudian membaca surat, kemudian ruku, ya kan? Setelah ruku berdiri lagi, Allahu Akbar, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, kemudian ruku,
setelah ruku baru sami Allahu liman hamid. Berarti rukunya dua kali. 2 kali ruku, 2 kali berdiri. Nah kalau seandainya si makmum sholat fardu, ini kan nazmus sholahnya berbeda. Aturannya berbeda, maka yang seperti ini tidak boleh. Mungkin 2 kali ruku biar lebih lengkap nih kan contohnya kan. Iya, Jadi selagi aturan sholatnya sama boleh. Ba'diyah misalnya yang tadi saya bilang ada orang ba'diyah, kita belum sholat maghribnya nih. Iya boleh. Boleh, Tat? Boleh. Jadi jangan juga yang kita ketika si imam ini kadang kan ada yang bilang ketika ada orang di belakang menjadikan kita jadi imam gitu, kita lagi sholat ba'diyah terus kita ngasih tangan begini, apa maksudnya? Nggak usah, biarin. Lampu sen. Iya, ngasih lampu sen. Atau sorry ma bro, gua lagi sholat ba'diyah ini. Atau ada tulisan di tangannya ya, sholat ba'diyah. Ba'diyah, sholat qobliyah. Iya, udah kayak ada ini yang kayak di warung-warung close gitu kan, lagi sholat orangnya gitu. Enggak, udah biarin. Lagi pulang kampung. Nah, jadi kita sebagai imam jangan kaget, ditepak gitu kan, suka ditepak ya. Asal tepak aja. Iya. Kalau masalah ngomong tepak nih tanggung kayaknya harus ditanya. Ya. Karena kan kita punya teman iseng tadi. Iya, Tat. Kita lagi sholat nih, tiba-tiba temen tuh iseng nepak kita padahal dia kagak mau sholat nih kan. Iya. Artinya lihat, maksudnya kalau ditepak kita niat menjadi imam, sebenarnya fungsi daripada tepak itu apa sih? Fungsi daripada tepak itu kan ketika kita lagi sholat sendiri, kemudian kita ditepak, dicolek, bukan ditoyor ya. Kalau ditoyor jatuhnya berantem. Iya. Wah, lagi enak-enak sholat. Dapur. Iya, bukan ditoyor, tapi dicolek gitu kan, dicolek. Ketika dicolek, apa sih fungsinya? Fungsinya ini si imam supaya imam ini niat menjadi imam. Ya, makmum kan udah niat dia makmuman supaya dapat pahala jamaah. Si imam ini niat menjadi imam dan si imam ini supaya mengangkat suaranya sedikit sehingga si makmum ini tahu perpindahan gerakan imam. Berarti saya temen yang nepak tapi dia kagak sholat tuh laknat berarti. Ya, nggak boleh. Nggak boleh. Orang lagi sholat ditepak, apa hubungannya? Si imam kudu niat. Berarti niatnya gimana, Tat? Imam ini nggak wajib niat. Imam ini nggak wajib niat jamaah ya. Imam ini nggak wajib jamaah di sholat apapun kecuali ada 4. Meskipun memang dia udah jelas jadi imam. Contoh saya sholat maghrib di UKI. Niat usolli fardhu maghribi lillahi ta'ala. Allahu akbar. Saya imam, tapi saya nggak lihat imam, nggak jadi masalah. Tapi kalau makmum wajib niat makmuman. Karena dia ngikuti. Begitu ya. Ya. Paham ya? Paham, Tat. Tapi seorang imam nggak niat imam nggak jadi masalah, tapi nggak dapat pahala jamaah dia. Si imamnya, Tat? Iya nggak niat imam. Sayang bener ya. Paham ya? Keringetan itu. Nah, kecuali pada 4 seorang imam wajib niat imam. Yang pertama pada sholat i'adah, sholat yang diulang. Dia ngulang sholat, kemudian dia jadi imam. Atau yang kedua sholat Jum'ah. Yang ketiga sholat jamak fil motor dalam keadaan hujan. Jamak. Kemudian yang keempat sholat ma'dzur, sholat yang nazar. Dia nazar mau jamaah. Kemudian dia nazar jadi imam, wajib niat imam dia. 4. Paham ya? Ada 4. Selain daripada itu, sholat maghrib, isya, subuh ini nggak termasuk nih. Nggak ada nazar, nggak ada apa, nggak ada diulang. Maka dia nggak wajib imam niat imam. Tapi nggak dapat pahala Iya. jamaah. Usolli fardhu maghribi lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tapi kalau makmum wajib usolli fardhu maghribi makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Gitu. Nggak nyebut salah sarokatin, nggak jadi masalah kalau itu. Usul fikihnya dia ada di usul fikih dibahas. Terus kalau ada orang ngide juga nih. Mm-mm. Gue mau sholat ba'diyah biar gue dapat 27 derajat nih pahala gue nih. Gue pengen ba'diyahnya jemaah nih. Gimana tuh, Tat? Ada orang Ya kalau ba'diyah kan jarang orang sholat ba'diyah jamaah ya. Jadi kalau ba'diyah lebih baiknya sendiri aja. sendiri ya. Iya kalau jamaah ba'diyah jamaah kalau jamaah lagi. Iya, kalau ba'diyah dianjurkan jamaah berarti setelah sholat maghrib ada lagi jamaah itu ya. ba'diyah. Iya, gitu. Iya. Karena kan yang namanya sholat sunnah ya nggak berjamaah. Kenapa? Ya karena kan ada orang yang mau, Ada yang kagak. ada yang enggak, ada yang doyan, ada yang enggak. Udah capek gua gitu. Dan Enggak lah gitu lah. Gitu ya. Siap. siap, Tat. Ada 2 pembahasan penting nih barusan. Sobat Uki yang pertama ya tadi yang soal ba'diyah. Kalian semua teman-teman sobat Uki TV dan ya netizen semuanya yang di rumah
pokoknya jangan sampai kita tuh usahakanlah sholat ba'diyah dulu baru sholat tarawih. Karena tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Fajrul, karena sholat ba'diyah itu lebih afdol, memiliki keutamaan yang lebih daripada sholat tarawih. Jadi kalau kita ditinggal itu sayang bener, udah dikasih daging maunya tempe. Rugi dong. Yang bener aja. Ya bener aja. Daging dong. Kemudian yang kedua tadi, kalau misalkan kita telat ke masjid nih, imam udah sholat tarawih tapi kita belum sholat isya, nggak apa-apa kan saat ikut jamaah dengan niat sholat isya. Tapi ketika imam salam jangan ikut dua rakaat jangan ikut salam. Beresin dulu ya saat sholat isyanya. Nah itu sobat oke. Jadi banyak sekali nih hal-hal yang kita dapat dalam program Tanya Ustadz kali ini. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya. Langsung DM aja ke Instagram Uki TV, PM Uki dan juga ke Ustadz Fajrul langsung. Nah episode 6 kita cukup sampai sini. Tanya Ustadz. Nanya dong. Salah, tanya Ustadz. Ustadz nanya dong. Ustadz mau nanya dong.